Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Angelika dengan NIM 230501 502061. Di sini saya akan melakukan praktik video mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpendekatan komunikatif. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada pencapaian kompetensi komunikatif secara efektif sebagai tujuan utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam interaksi nyata, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai respon terhadap kelemahan metode tata bahasa, terjemahan, pendekatan komunikatif menekankan pengembangan 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis secara terpadu, konteks yang relevan agar peserta didik dapat berbahasa secara aktif, fungsional, dan bermakna sesuai situasi nyata. Jadi, dalam metode pembelajaran ini, siswa diajak untuk aktif mengutarakan pendapat, bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi dengan guru maupun dengan teman sebangkunya atau teman yang lainnya. Peran guru dalam pendekatan komunikatif adalah guru yang harus menjadi fasilitator yang menciptakan situasi pembelajaran yang hidup. Dalam praktik kali ini, saya akan menggunakan metode pendekatan komunikatif dalam keterampilan berbicara, pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 dan tema 1, pembelajaran 1 mengenai cerita fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semuanya sehat kan? Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia yang mengenai cerita fiksi. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu mau tanya nih, apa sih itu cerita fiksi? Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, benar semuanya. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis berdasarkan kejadian nyata. Nah, contohnya itu apa saja sih? Contohnya itu ada novel, ada cerita pendek atau cerpen, dan juga dongeng. Jadi sekarang Ibu mau kalian buka buku halaman 2. Coba buka buku halaman 2. Di situ terdapat cerita fiksi. Jadi coba kalian baca terlebih dahulu secara bergantian dan yang lainnya menyimak ya. Selagi temannya membaca, ayo. Ya, sudah selesai semua dibaca. Jadi Ibu mau tanya nih sekarang. Siapa saja sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kalian benar. Berarti kalian semua menyimak apa saja isi dari cerita fiksi tersebut. Nah, jika sudah, coba kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada soal. Nah, jadi coba buka semuanya. Nah, itu kan ada soal-soal. Ibu mau kalian mengerjakan terlebih dahulu ya. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Baik. Jika tugasnya sudah selesai, Ibu mau kalian membuat cerita mengenai cerita fiksi sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Bebas, kalian mau boleh mendongeng, bercerita, ataupun sesuai dengan karangan kalian masing-masing. Nah, untuk dikerjakan di rumah kalian. Jadi, pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai isi dari cerita-cerita yang kalian buat. Nah, selanjutnya coba buku halaman 5. Nah, coba kalian buka halaman 5. Itu kalian akan mengisi hasil diskusi dari teman sebangku kalian.
Ibu mau kalian berdiskusi antara teman sebangku. Ya, jadi kalian berdiskusi mengenai mengerjakan soal-soal yang terdapat di halaman 5 tersebut. Sesuai dengan informasi yang kalian dapat dari lingkungan atau dari buku, sesuai juga bisa. Jadi, kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu ya. Anak-anak, baik. Jika sudah selesai, maka ibu rasa cukup sampai di sini. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai cerita fiksi. Jadi cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau rekaan. Adapun ciri-cirinya dari cerita fiksi yaitu pertama, terdapat bagian lokon. Lalu yang kedua, terdapat kejadian yang dialokankan. Lalu yang ketiga itu bahasa tidak seragam. Lalu yang terakhir, kumpulan kejadian dirangkai secara beruntun. Jadi, ibu rasa di sini semuanya sudah paham ya mengenai apa cerita fiksi. Baik, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.